Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anastia, NIM 063, dan teman saya Danita Novian Permatasari, NIM 064, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Anak Berkebutuhan Khusus Lambat Belajar. Latar belakang dari makalah Anak Berkebutuhan Khusus Lambat Belajar yaitu setiap individu yang lahir di dunia ini memiliki kemampuan yang berbeda, terutama dalam bidang akademik, yang diakibatkan adanya perbedaan tingkat intelijensi yang dimiliki oleh setiap individu tersebut. Seiring kita temui adanya individu yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi dan sering mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses pembelajaran yang disebut anak berbakat atau pintar. Ada pula anak yang biasa-biasa saja yang intelijensinya normal atau sering disebut dengan anak normal. Dan sering pula ditemukan anak yang mengalami tingkat intelijensi rendah atau di bawah normal yang mengakibatkan mereka mengalami keterlambatan belajar. Pengertian anak lamban belajar atau slow learner. Slow learner adalah salah satu anak berkebutuhan khusus tetapi tidak dapat dikenali dari penampilan fisiknya, namun membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat lebih khusus, yaitu layanan yang berbentuk program pendidikan khusus yang bertujuan untuk mengurangi keterbatasan hidup dalam bermasyarakat. Anak lamban belajar adalah anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan mental, serta anak memiliki keterbatasan kemampuan belajar dan penyesuaian diri karena anak memiliki skor IQ sedikit di bawah normal, yaitu antara 70 sampai 89. Sehingga anak membutuhkan waktu yang lebih lama dan sedikit diulang-ulang untuk anak memahami pelajaran yang diperolehnya. Faktor-faktor penyebab anak lamban belajar. Ada 4 faktor penyebab anak lamban belajar. Yang pertama yaitu adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan dapat mengganggu kesehatan dan mengurangi kemampuan belajar anak. Yang kedua adalah faktor kecerdasan orang tua dan jumlah anggota keluarga. Orang tua yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan jumlah anggota keluarga yang besar dapat menyebabkan anak lamban belajar, karena orang tua cenderung kurang memperhatikan perkembangan intelektual anak, tidak memiliki waktu belajar bersama anak, dan memiliki keterbatasan dalam memberikan fasilitas belajar anak. Faktor selanjutnya yaitu faktor emosi. Masalah emosi ini menyebabkan anak lamban belajar memiliki prestasi belajar rendah, hubungan interpersonal yang buruk, dan konsep diri yang rendah. Faktor selanjutnya yaitu faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi yang dapat menyebabkan anak lambat belajar meliputi 1. Kelainan fisik, 2. Kondisi tubuh yang terserang penyakit, 3. Mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, dan berbicara, 4. Ketidakhadiran di sekolah, dan 5. Kurang percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu nomor 3. Di dalam nomor 3 terdapat karakteristik anak lamban belajar. Dalam karakteristik anak lamban belajar, di sini terdapat 1. Keterbatasan kepastian kognitif. Yang dimaksud keterbatasan kepastian kognitif adalah anak tidak berhasil mengatasi situasi belajar dan berpikir secara abstrak. Selain itu, anak mengalami kesulitan dalam operasi berpikir kompleks. Yang kedua adalah memori atau daya ingat yang rendah. Anak yang mengalami memori dan daya ingat yang rendah itu anak lamban dalam belajar, tidak dapat menyiapkan informasi dalam jangka yang panjang. Jadi anak itu sulit untuk mengingat pelajaran dalam jangka yang panjang. Mungkin jika hari ini kita belajar, besoknya itu anak sudah lupa. Selanjutnya, yang ketiga adalah gangguan dan kurang konsentrasi. Gangguan yang dialami anak dalam kurangnya konsentrasi
adalah anak lamban belajar tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran yang disampaikan secara verbal lebih dari 30 menit. Jadi, anak itu jenuh dan tidak dapat berkonsentrasi secara verbal lebih dari 30 menit. Hanya dapat berkonsentrasi kurang dari 30 menit. Oke, yang selanjutnya adalah yang keempat, adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh anak lamban belajar. Masalah apa saja yang dihadapi oleh anak lamban belajar? Di sini terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh anak lamban belajar didapatkan dari berbagai macam sumber. Yang pertama adalah mempunyai kecepatan yang lebih lamban dibandingkan anak normal seusianya. Jadi, anak tersebut mempunyai kemampuan memahami materi yang lebih lamban dan lebih lama dibandingkan anak seusianya. Jadi, kita sebagai guru sebaiknya harus ekstra memberikan perhatian kepada anak yang mempunyai kekurangan dan masalah dalam lamban belajar. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh anak lamban belajar yang kedua adalah membutuhkan rangsangan yang lebih banyak untuk mengerjakan. Jadi, anak yang memiliki kemampuan lamban belajar atau kesulitan lambat dalam belajar itu harus diberikan ekstra rancangan, ekstra perhatian, dan diberikan pembelajaran itu berulang-ulang, jadi anak itu lebih paham. Yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu penanganan pembelajaran ideal bagi anak lamban belajar. Penanganan yang ideal untuk anak yang lamban belajar yaitu adalah 1. Pengulangan isi materi dengan penguatan kembali melalui aktivitas praktek. Jadi, kita sebagai guru, kita harus mengulang-ulang materi dan juga mengajak anak itu untuk praktek. Jadi, anak seusia itu lebih suka praktek dibandingkan materi. Jadi, lebih sebaiknya untuk mengulang-ulangnya kita dampingi dengan praktek sehingga anak lebih paham, lebih menguasai materi tersebut. Yang kedua adalah pembimbingan secara individual atau privat. Jadi anak yang mengalami lamban belajar dan kesulitan dalam belajar itu kita dampingi. Setiap hari kita beri privat sendiri, khusus, dan perhatian yang lebih agar anak itu lebih dapat mengasah kemampuannya dan dapat mengatasi kesulitan lamban belajarnya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah waktu penyampaian materi belajar tidak panjang dan pemberian tugas sedikit. Jadi di saat kita memberikan materi itu kita kondisikan suasananya. Kita ajak anak itu masuk ke dalam materi itu. Jadi anak tuh suka, anak tidak bosan, dan anak dapat menguasai materi dengan baik. Yang selanjutnya adalah memberikan instruksi yang sederhana, menumbuhkan anak untuk memahami dan mengikuti. Jadi kita betul memberikan instruksi kepada anak agar anak itu lebih suka, lebih tertarik dalam memahami materi tersebut. Gitu. Yang selanjutnya, berikan dorongan kepada orang tua untuk terlibat dalam pendidikan anaknya. Jadi sekuat apapun kita mendorong, dorongan orang tua itu juga sangat penting. Jadi kita berikan pengertian kepada orang tua agar orang tua juga membantu dalam upaya pendorongan anak dalam menguatkan pembelajaran. Jadi orang tua kan setiap hari bersama anak. Di rumah itu sekali kita diberikan motivasi, dukungan yang kuat untuk anak. Yang terakhir
adalah mengetahui gaya belajar masing-masing anak. Jadi kita harus mengetahui gaya apa yang disukai oleh anak. Gayanya itu entah itu seperti game, praktek, bernyanyi, ataupun yang lainnya. Jadi anak itu suka dan tertarik untuk belajar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.